Om, saya mau nanya Om. Yap. Ini saya mah lebih ke gear sih Om, ke pemilihan kan saya mau apa sih rencananya ingin beli gimbal gitu. Kemarin Om itu kan ngeluarin review yang AK 4500. Nah sebelumnya Ya, juga saya lihat yang ini yang Moza Moza. Aircross 2. Nah yang Ya. enaknya buat kedepannya tuh yang mana gitu Om? Kalau ditanya di antara kedua gimbal itu mana yang enak, saya bilang gini, kedua gimbal itu dua-duanya rekomen. Saat ini dua gimbal itu saya berani katakan rekomen banget. Emang setelah uji coba luar biasa kedua gimbal ini. Nah, kalau mau disuruh bandingkan kedua gimbal ini, maka begini pembahasannya. Mereka itu sama-sama baik, tapi kalau harus dipaksa compare, maka mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Moza Aircross 2 itu bebannya kosong set ya setelah tripod kaki dipasang, balancingnya dipasang, itu bebannya 1,6 kg. Kalau AK 4500, kalau set dipasang, kaki tripod dipasang, semua dipasang, bebannya 1,6 kosongnya gitu. Nah, berarti lebih berat AK dan ukuran sedikit lebih besar AK. Tapi kelebihannya lagi AK, semuanya full plat. Terlihat lebih profesional. Semuanya plat full dengan kualitas lebih baik. Ibaratnya kalau disaingi build quality-nya itu bisa diadu sama Ronin S. Sama-sama plat, tapi Ronin S bebannya 2 kilo lebih kosongnya. Ini enggak. Terus ukuran lebih kecil AK. Nah, Moza Aircross 2 bahannya plastik, bro. Semua dari plastik. Makanya ringan. Nah, satu. Yang kedua, AK itu punya kelebihan dia punya fitur wireless control. Tidak ada di Moza Aircross 2. Wireless control ini enak untuk dilakukan para profesional. Kenapa? Mereka bisa pakai operator. Kalau profesional kalau bekerja untuk sebuah syuting-syuting besar, mereka nggak, kameramen itu harus ada 2 orang. Satu pakai focus puller, satu lagi kontrol jarak jauh. Nah, di AK 4000 sudah ada wireless control itu. Dulu AK ini waktu pertama kali keluar seingat gue 11 jutaan. Karena yang mahal adalah wireless controlnya. Nah, sekarang dia jual 8 juta dengan full wireless control. Kata gue luar biasa ini. Karena di merek lain kayak Moza, Zhiyun, DJI, jual terpisah. Wireless controlnya itu harganya di atas 2 juta lebih. Gitu. Nah, AK sudah kasihkan dengan 8 juta lu bisa angkut satu set dengan wireless control. Jarak wireless controlnya gue salut. Kemarin gue cuma berani ngetes 25 langkah aja, aman. Nggak ada lag-nya, nggak ada apa. Berarti masih bisa jauh lagi. Nah, tapi kelebihan Moza Aircross 2 yaitu tadi, dia punya pengaturan fitur yang enak. Misalnya gini, lo bisa ngatur speed dalam waktu singkat pada saat itu juga. Itu hanya dimiliki oleh Moza Aircross 2. Dan tidak dimiliki gimbal lain. Peiyou nggak punya, Zhiyun nggak punya, DJI nggak punya. Di mana lu bisa pada saat itu ada scroll yang di tengahnya itu di Moza. Pada saat itu lu bisa langsung putar ke smooth mode atau speednya bisa rendah banget. Atau seketika lu bisa main di sport mode. Seketika, hanya hitungan berapa detik lu bisa buat gimbal itu jadi dalam mode sport atau kecepatan hingga 100% full. Itu. Cuman dia nggak punya handle tambahan. Moza nggak punya. AK sudah buat dengan wireless control, plus si wireless controlnya bisa jadi handheld, bisa juga jadi joystick dan juga bisa jadi focus puller. Gila, ini paket lengkap. Cuman dia diperuntukkan lebih untuk kamera-kamera besar. Dan ya itu aja, karena dia full plat, jadi dia agak berat. Beda 300 gram sih. Dibilangin berat banget menurut gua, cuma 300 gram selisih. Nah, gitu bro. Dan apakah keduanya Oh gimana? iya Om. Kedua-duanya dalam hal stabil, gua acung jempol. Kedua-duanya sama baik. Kalau untuk ditanya apakah untuk kinerja bagus, kedua-duanya sama-sama bagus menurut gua. Gitu. Oh Ayo. iya sih kemarin lihat yang Om review itu yang Moza tuh anaknya pas waktu kita di
lapangan langsung tuh kalau misalnya kita butuh settingan sport atau apa kan si kontrolnya tuh cepet ya buat Iya, settingannya betul. gitu. Itu baru Moza yang punya. Udah gitu aja Om. Om, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Masih ada 10 menit pertanyaan. Silakan sebelum jam 3 pas. Senyap. Gimana nih? Oke. Ya, Om pilot nekat. Ziyun yang mana dulu nih Om? Brandnya. Wibil S. Kalau Wibil S itu gini, dia menang di ukuran kecil Om. Ukurannya kecil, iya. Emang di antara gimbal standar dengan beban pilot 3 kilo ke atas, emang saya acung jempol sama Wibil S. Cuman sayang, Wibil S itu kata saya Zion agak curang dalam cara berdagangnya. Curangnya di mana? Dulu di Wibil Lab nggak ada yang namanya tracking, time lapse dan segala fitur-fiturnya itu harus beli wireless control. Harus beli wirelessnya. Dia udah begitu beli gimbal Wibil Lab, maka sudah bisa pakai semua fitur tadi. Nah, di Wibil S, dia pintar dagang. Mungkinnya dia pengen membuat seolah-olah dia murah dengan kualitasnya yang bagus. Dia jual murah, 4,8 juta sekarang. Basicnya ya, basic. Nah, tapi begitu Om beli, Om nggak bisa gunakan tracking, Om nggak bisa gunakan fitur time lapse, hyperlapse, dan lain-lain fitur lain-lainnya tanpa beli wirelessnya yang seharga 2,5 juta. Jadi kalau kita hitung 2,8 tambah 2,5 berapa? Hampir berapa? 7 juta, hampir 7 juta ya? Licik nggak tuh kata saya? Nah, itu belum lagi dengan follow fokusnya. Follow fokusnya dijual lagi 1,3-an. Handheldnya dia jual lagi terpisah. Cobalah hitung. Akhir tuh gimbal lebih mahal daripada AK-45.500, tapi fiturnya masih di bawah AK-4500. Nah, kalau dalam stabil, Zion itu kalau bawaan standar begitu beli, itu saya jamin panningnya kasar. Cobain semua yang gunakan Zion pasti akan ngeluh itu dulu. Tapi bisa kita rubah, masuk ke aplikasi, lalu setting speed-nya, speed panningnya, tilt-nya bisa kita atur. Sayangnya lagi itu harus koneksikan dulu dengan smartphone. Nggak bisa seperti Moza yang bisa dalam seketika kita bisa atur. Jadi ribet urusannya dengan Zion dengan segala fiturnya terlalu ribet. Dia hanya menang menurut saya ukurannya yang kecil dan dia pencetus pertama kali handle posisi horizontal. Tapi sekarang kan horizontal itu sudah ada di VU AK2000S tapi belum masuk di Indonesia. AK4500 sudah punya posisi handheld yang wireless tadi bisa jadi handle juga kan gitu. Kalau saya pribadi dengan harganya yang dia tawarkan, saya nggak akan beli Wibil S kalau saya. Kecuali 4.500.000 yang dia tawarkan plus dengan wireless controlnya. Kalau nggak, kayak politik dagang jadinya. Dia pisah-pisah sengaja. Kesannya kayak murah, padahal begitu udah beli, nyesal. Karena fitur itu penting loh. Tracking itu betul. Hyperlapse, timelapse itu penting. Kita kadang butuh itu kalau pengen buat video-video ala-ala zaman sekarang, ya kan? Nah, masa sih untuk hanya itu kita harus beli wireless control seharga 2,5 juta kan? Serasa kayak di tipu dagang jadinya.